Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 TIF B 2019. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan job sheet 5 yaitu mengenai instalasi Python menggunakan GUI ataupun Visual Studio Code. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai beberapa nomor dari A sampai G dan kemudian studi kasus nomor 1 sampai dengan 4. Untuk nomor 1, untuk A dan B akan saya jelaskan sendiri. Silakan Diran. Jadi untuk yang A ini adalah operasi pengurangan pada Python menggunakan sintak Python. Jadi untuk yang lain satu itu A, B sama dengan 30,25. Jadi itu merupakan inisialisasi variabel. Jadi nilai A sama dengan 30, kemudian nilai B sama dengan 25. Kemudian pada line 2 ada nilai sama dengan A minus B. Jadi ini untuk operasi pengurangannya sendiri. Jadi nilai akhirnya sama dengan variabel A dikurangi variabel B. Kemudian untuk mengeluarkan hasilnya yaitu menggunakan sintaks print, hasil pengurangan sama dengan koma nilai. Jadi untuk hasilnya terdapat hasil pengurangan koma nilai. Jadi untuk nilainya terdiri dari pengurangan A dikurangi B yaitu 30 dikurangi 25. Untuk hasilnya seperti yang di bawah di terminal yaitu hasil pengurangan tidak 25. Untuk yang B untuk yang B ini adalah untuk for yaitu pengurangan. Untuk line 1 for I in range 1 sampai 10. Jadi untuk for I-nya itu terdiri dari range 1 sampai 10. Untuk menampilkannya yaitu print ini adalah pengulangan ke koma I, hasilnya I. Untuk hasilnya seperti itu. Jadi karena range-nya 1 sampai 10, jadi yang ditampilkan terdiri dari 1 sampai 9 seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Akin. Untuk yang C, hasilnya seperti berikut. Pada perulangan pertama dari range 0 sampai 10, untuk perulangan J adalah dari 0, namun I plus 1 jika J sama dengan 1. Maka nilai yang ditampilkan adalah X. Jika J sama dengan 1, nilai yang ditampilkan juga X. Setiap perulangan I untuk J plus 1. Apabila variabel I muncul pertama kali, maka I sama dengan J. Kemudian ada perulangan I lagi. Jadi nilai awal tadi ditambah sehingga I plus 1, maka J juga J plus 1. Perulangan I range-nya adalah 0 sampai 10. Kemudian perulangan J nilai range-nya adalah I plus 1. Jadi value-nya J setelah 0 itu berlaku plus 1. Nilai J dalam I plus 1. Kalau semisal I sama dengan 0, maka nilai J adalah 1. Jadi ketika J sama dengan 1, maka yang dicetak adalah X. Kalau tidak sama dengan I, maka yang J-nya dicetak adalah N. Kemudian yang D. Untuk yang D hasilnya seperti berikut. Pada kode program terdapat dua variabel yang dideklarasikan, yaitu variabel I dengan nilai 1 dan variabel jumlah angka dengan nilai 0. Pada baris ketiga terdapat perulangan while, di mana terdapat kondisi untuk mengeksekusi baris kode program yang di dalamnya ketika kondisi tersebut terpenuhi. Ketika kondisi bernilai true, maka akan mencetak data seperti pada baris keempat, di mana pada baris 4 terdapat tanda persen yang berfungsi sebagai string formatting untuk mencetak hasil dari operasi yang ada dengan format. Sehingga pada perulangan pertama akan mencetak loop ke-1 dengan 0 plus 1. Pada baris ke-7 akan mencetak data total angka yang dijumlahkan, jumlah angka yang dimaksud yakni nilai variabel jumlah angka yang telah diperbarui sebelumnya, yakni proses yang terjadi pada baris 5. Sehingga pada perulangan pertama akan menampilkan atau mencetak data secara keseluruhan, yakni loop ke-1
sama dengan 0 plus 1. Total angka yang dijumlahkan sama dengan 1. Proses yang sama terjadi sehingga kondisi pada perulangan bernilai false. Selanjutnya, Oke, untuk selanjutnya untuk yang E dan F akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Lalu kita coba run terlebih dahulu untuk yang E. Oke, jadi setelah di run, hasil runnya seperti ini akan menampilkan kalimat aku sudah bisa 1 kali secara berulang-ulang. Nah, di programnya di sini ada 4 baris code. Untuk yang pertama dideklarasikan variabel A sama dengan 1. While ketika angka kurang dari 9, maka akan mencetak aku sudah bisa. Nah, dengan angka atau variabel tadi lalu ditambah kali. Lalu untuk baris keempat, angka plus sama dengan 1. Nah, untuk baris keempat ini berfungsi sebagai perulangannya untuk di run nantinya. Nah, dimisalkan untuk variabel A itu kita tidak kasih 1. Dimisalkan kita ganti 9, 10, atau seterusnya. Jadi diganti yang angka yang tidak kurang dari 9. Dimisalkan 9, kita coba run kembali. Oke. Nah, jadi untuk hasil run-nya seperti ini, program tidak dapat berjalan karena untuk di baris kedua, ketika angka kurang dari 9, maka akan menjalankan atau mencetak kalimat. Jadi ketika lebih dari 9, maka program tidak berjalan. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang F, kita coba run juga. Nah, untuk yang F, hasil run-nya menampilkan sensor telah terbaca 1 kali. Nah, hasil run-nya juga menampilkan kalimat seperti itu secara berulang-ulang. Untuk programnya di sini ada 4 baris. Pertama, angka sama dengan 1. Jadi ketika kita perhatikan 4 baris code ini itu sama halnya dengan yang E tadi. Hanya yang membedakan itu di kalimatnya, yaitu sensor telah terbaca angka lalu ditambahkan kali. Maka jika angka untuk di baris nomor 1, angka sama dengan 1, jika kita ubah 1, itu kita ubah angka yang tidak kurang dari 9, maka code atau program itu tidak dapat berjalan seperti halnya ayat tadi. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yang G akan dipresentasikan oleh Adi. Baik, untuk yang G akan saya jelaskan. Untuk yang G, ini adalah contoh metode aritmatika OR, yang mana di sini ada variabel A dan B yang isinya 13 dan 37. Lalu di sistem OR-nya di C yaitu A and B, lalu di print C-nya. Print C untuk print hasil dari A and B-nya. Nah, untuk hasilnya itu tentang tugas 1 bisa ketik share screen.
Oke, untuk yang nomor 1 akan dijelaskan oleh Akin. Baik, untuk studi kasus yang nomor 1 hasilnya seperti pada di gambar. Di sini menggunakan perulangan dengan range 0 sampai 10, di mana bintang dimulai dari baris yang ke-1 dan yang X dimulai dari baris ke-0. Dan hasilnya seperti di share screen. Selanjutnya, Kemudian untuk yang nomor 2, Untuk yang nomor 2, silakan Wahyu. untuk yang nomor 2, jadi ini merupakan operasi untuk menentukan bilangan prima dari 2 sampai 30. Jadi pada awal terdapat pengurangan untuk baris, yaitu range dari 2 sampai 30. Kemudian terdapat perulangan untuk memilih bilangan prima, di mana yaitu bilangan prima merupakan bilangan yang lebih dari 1, yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Dan untuk tampilannya atau hasilnya seperti yang di terminal, yaitu akan tampil bilangan prima, yaitu range dari 2 sampai 30 dengan hasil seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Selanjutnya nomor 3. Oke, untuk nomor 3 di sini adalah program untuk menghitung luas lingkaran. Jadi di situ juga ada 4 baris code untuk mencari luas lingkaran. Nah, ketika kita coba run terlebih dahulu, nah, maka akan diminta untuk memasukkan panjang jari-jari lingkaran. Kita coba masukkan 10. Nah, ketika kita sudah masukkan 10, lalu kita enter, maka akan menghasilkan luas lingkaran adalah 314, yang dihasilkan dari rumus luas lingkaran sama dengan Pi dikali R, lalu dikali R lagi. Seperti itu. Lalu yang terakhir, nomor 4, akan dijelaskan oleh Adi. Yang nomor 4 ini kurang lebih sama dengan nomor 1, akan tetapi ini kebalikannya, yang mana hasilnya seperti berikut. Untuk kodenya di sini ada jumlah perulangannya ada 13, di for baris in range dari 0, jumlah ini dari jumlah dari yang atas 13. Jadi ada 13 perulangan dimulai dari angka 0 sampai 12. Dan jika baris kedua atau baris kelima atau baris ketujuh dan baris lebih kecil dari 10, maka print n atau tidak akan ditampilkan. Nah, jika else for bintang in range 0, jumlahnya itu yang atas yang 13, maka print bintang dan n. Lalu diikuti dengan print x dengan jumlah minus ini kebalikannya dari nomor 1 yang positif. Cukup dari saya kembalikan ke Wahyu. Berikut tadi merupakan presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.